Hingga saat ini pembangunan proyek smelter kedua PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur sudah mencapai 72%. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada bulan Mei 2024 mendatang dan akan beroperasi pada akhir tahun 2024. Pembangunan tersebut diyakini perkuat industri otomotif berbasis listrik di dalam negeri. Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan smelter Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Saat kunjungannya, ia menyatakan pembangunan smelter akan perkuat industri otomotif di dalam negeri berbasis listrik atau baterai. Ia menjelaskan, setelah smelter tersebut rampung pada tahun 2024, maka tugas selanjutnya adalah mengintegrasikan hasil hilirisasi industri di komoditas mineral lainnya, mulai dari hasil nikel di Sulawesi, produksi bauksit di Kalimantan, hingga timah di Bangka Belitung. Smelter miliknya PT Freeport Indonesia dan alhamdulillah di sini juga sudah selesai lebih dari 72% seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Selanjutnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, memastikan smelter tembaga yang dibangun akan rampung pada Mei 2024 mendatang dan bisa langsung beroperasi pada akhir tahun 2024. Ia mengatakan, saat ini pihaknya dalam masa peningkatan produksi melalui pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur. Hal tersebut sekaligus mendukung kebijakan pemerintah terkait ekosistem kendaraan listrik, mengingat tembaga menjadi salah satu komponen penting dalam pembuatan baterai listrik. Pak Presiden melihat seluruh proses di sini, seluruh kegiatan, seluruh progres yang ada, dan beliau mengapresiasi bahwa ternyata progresnya sudah 72,5%, dan beliau juga berharap agar bisa selesai tepat pada waktunya, atau bahkan mungkin lebih cepat dari bulan Mei 2024, maksudnya selesai mulai beroperasi ya. Karena rencana kerja kita kan mulai beroperasi 2024 bulan Mei, tapi beroperasi penuhnya baru di Desember 2024. Karena perlu ada tahapan untuk rem up. Bahwa memang ini tadi juga disampaikan bahwa ini menjadi salah satu motor dalam menciptakan ekosistem elektrik vehicle di dalam negeri. Daya tampung smelter diperkirakan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, sehingga smelter Gresik akan menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahunnya. Tak hanya menghasilkan katoda tembaga, smelter tersebut juga akan menghasilkan emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun, asam sulfat sebesar 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150.000 ton per tahun. PT Freeport Indonesia akan mengoperasikan smelter baru di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur pada Mei 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas saat meninjau langsung pembangunan proyek smelter pada Jumat 13 Januari lalu. Saat ini progres pembangunan smelter telah mencapai 51,7% dan menelan biaya sebesar 1,63 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah dari total yang dianggarkan, yakni 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 42 triliun rupiah. Smelter baru ini disebut sepenuhnya milik PT Freeport Indonesia dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun. Smelter ini juga dikatakan akan menghasilkan 550.000 ton katoda tembaga dengan kadar 99,99% per tahun. Selain itu, proyek ini juga menghasilkan produk lumpur anoda berupa emas dan perak murni batangan PGM atau Platinum Group Metals sebanyak 6.000 ton per tahun yang akan diserap oleh PT Antam. Pembangunan smelter Freeport Gresik ini diklaim menyerap total tenaga kerja hingga 11.000 orang dan secara akumulatif akan mencapai 40.000 tenaga kerja. 98%-nya merupakan pekerja Indonesia. PT Freeport juga meningkatkan kapasitas PT Smelting Gresik sebesar 300.000 ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Dengan ekspansi tersebut, maka total kapasitas pengolahan konsentrat tembaga milik Freeport akan mencapai 3 juta ton pada tahun 2024. Dengan demikian, konsentrat Freeport akan
akan diolah 100% di dalam negeri. Selain mendukung kebijakan hilirisasi, smelter baru Freeport tersebut akan menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia. Smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Karena ekosistem electric vehicle itu terdiri dari nikel, kobalt, aluminium, tembaga, dan juga ada grafit dan besi. Dan ini tentu saja akan menjadi bagian penting bagi ekosistem electric vehicle di Indonesia dan juga akan menjadi bahan baku penting bagi renewable energy yang banyak dibangun di berbagai negara, karena fungsi tembaga itu adalah 65% dari tembaga dunia itu digunakan untuk menghantarkan listrik. Jika rampung sesuai rencana, bukan cuma menjadi smelter tembaga sistem satu jalur terbesar di dunia, smelter Freeport tersebut juga menjadi bagian penting dari perjanjian divestasi saham Freeport kepada pemerintah Indonesia melalui MindID tahun 2018.